Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara berpasangan Sun Moon Rising Venus yang berada di Pisces. Ini tarikan energi 7 hingga 14 bulan Desember 2023 ya. Namun seperti biasa, sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Pisces saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung aja kita mulai. Hubungan antara Pisces dengan si pasangan. Nah, beberapa di sini tuh Pisces agaknya nanti diserang rasa kesel ya. Rasa kesel, rasa nggak enak ya menghadapi relationship ini. Gitu. Di sini tuh Pisces bukan dalam keadaan down, tapi lagi up dia di sini energinya, lagi up. Cuman up-nya ini tuh bukan up soal semangat untuk bersama dengan si pasangan ya, namun lebih kayak cenderung aku tanpa kamu. Nah, lebih cenderung di situ gitu ya. Jadi kayak kamu lihat bagaimana aku menjalani hidupku, macam ada seperti pembuktian gitu ya. Kalau misalnya hubungan ini tuh masih terkoneksi, bisa ini tuh Pisces ini tuh agak-agak mancing-mancing emosinya si pasangan ini, gitu ya. Pengen membuli si pasangan, pengen bikin si pasangan ini tuh ndak enak hati, gitu. Terniat dengan sungguh-sungguh di situ ya. Ada mau menyakiti. Mungkin ini ceritanya bukan dendam gitu ya, tapi ada biar kamu paham gitu, biar kamu ngerti gitulah. Seperti mau kayak yang mengajari seseorang ini. Jadi tidak bisa nih terlihat nanti energinya Pisces sebagaimana Pisces yang alamiahnya ya. Bisa suara kenceng, pilihan bahasa kalau nggak kasar ya tajam gitu ya, menggadohi si pasangannya ini, atau bisa dengan silent treatment. Pokoknya ya apa-apalah ya, sikap-sikap yang bikin suasana hatinya seseorang tidak enak, itu yang justru mau dilakukan Pisces di situ. Misalnya ya mau manas-manasin, di-uploadnya foto dalam keadaan yang lagi tampan-tampannya, lagi cantik-cantiknya. Biar kamu lihat ini ya, di sana. Jadi enggak yang jadi nice person ini, nice, seseorang yang nice ya, Pisces ini, enggak. Itu lagi kayak Mari katakan, ada mau kayak pembuktian diri bahwa aku baik-baik saja tanpa kamu. Ada pembuktian bahwa suasana, keadaan ini kontrolnya ada di tanganku. Gitu ya. Kamu mau bahagia, kamu mau tidak bahagia, aku pun bisa ikut berperan sebagai penentunya. Nah gitu. Beberapa ya agak-agak jaim di sini, gitu kan? Beberapa agak-agak jaim di situ. Nggak mau ini, nggak mau terlalu ramah dengan si pasangan ini, nggak mau. Gitu. Ini sebenarnya dua orang yang sama-sama mencintainya ini loh ya. Kalau Mari lihat, sebenarnya, atau gini aja,
Yang paling utama ya, kalau dihitung-hitung, siapa yang paling cinta? Pisces yang paling cinta sama si pasangan atau si pasangan yang paling cinta? Jika apa adanya tebaran hari ini, maka si pasangannya yang lebih cinta ini sama Pisces. Gitu. Lebih sering dia ini tuh, kalau Pisces bisa dia ya lebih banyak tuh marahnya, kecewanya, ngamuknya lebih banyak. Kalau si pasangan ini sakit, pedih, lebih banyak dia alami itu. Kayak kalau dihitung, siapa yang banyak merasa jadi korban? Ini si pasangan. Merasa jadi korban di sana. Secara emosional, secara mental, bahkan beberapa bisa merasa secara finansial juga. Tapi ini perasaan dia ya, benar tidaknya embuhlah. Nggak tahu lah Mari, benar atau tidaknya. Kalau orang ini pengennya nih baik-baikan sama Pisces. Tetapi ya model seseorang seperti ini terlalu memaksakan diri. Ada limitnya. Kemarin nampaknya mau memaksakan diri. Tapi di Desember ini Mari rasa nggak mau lagi dia membebani dirinya dia ya. Kalau ditanya maksudmu apa sama Pisces? Ya maksudnya aku tuh mau baik-baikan, mau harmonisan, gitu ya. Jangan banyak ributnya, jangan banyak berantemnya, gitu. Ya bareng, kayak gimana orang bareng untuk selama-lamanya. Kan berusaha mencari yang baik, yang bikin adem, yang bikin tenang, daripada yang ribut-ribut, marah-marah. Maunya aku kayak gitu. Nah, itu ya jawaban seseorang ini di situ. Tetapi apabila pun hal itu tidak memungkinkan terjadi, saya rasa orang ini tuh mulai belajar untuk ikhlas. Ikhlasnya dia belum tentu itu. Gayanya bertahan. Bisa dia ikhlas, ya udah memang kamu kayak gitu. Udah saatnya aku mencintai dirinya aku sendiri. Nah, itu pun bisa. Ya, bukan berarti karena dia cinta, karena dia ikhlas ya udah dikasihkannya aja lah dirinya dia terus-menerus terjebak dalam situasi yang dimarahin terus, dikecewakan terus. Ya. Diperlakukan kayak gimana terus gitu ya. Ya enggak lah. Itu ya, dia pun punya pikiran, dia pun punya kebijaksanaan gitu. Orang ini bisa ya cinta ya tetap cinta, tapi bukan berarti cinta itu tuh mengikat diri, mengunci diri dengan orang yang dicinta itu ya. Dia ndak masokis mengharapkan penderitaan, ya enggak gitu ya. Harapan dan upaya untuk melakukan sesuatu agar hubungan ini luar biasa, kenikmatannya ada. Tetapi memaksakan tidak. Memaksakan tidak. Kalaupun misalnya orang ini suatu saat akan pergi, ya, atau jangan-jangan di sini tuh sudah pergi dari Pisces. Tetapi dia di situ tuh pergi sekaligus membawa cintanya dia untuk Pisces. Nggak hilang. Nggak segampang itu hilang. Hanya saja dia tahu dia pun layak bahagia. Nah seperti itu ya. Kalaupun dia meninggalkan Pisces, sesungguh-sungguhnya bukan itu yang dia mau. Bukan itu, bukan perpisahan yang dia mau. Tapi ya ada pertimbangan kebijaksanaan ya, yang kemudian memaksakan dia suatu saat atau beberapa ternyata sudah terjadi dia meninggalkan. Ada kebijaksanaan di situ. Nah, tapi lagi-lagi sebelum dia pergi meninggalkan, percobaan demi percobaan, usaha demi usaha, upaya demi upaya, dia lakukan dulu tuh.
Sampai benar-benar dia merasa aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak punya kesabaran itu lagi. Aku udah tidak punya amunisi lagi. Aku udah buntu nih, tidak tahu lagi triknya, gitu ya. Setelah melalui upaya yang maksimal, gitu ya di sana. Tapi apabila ternyata hubungan ini tuh jatuhnya masih PDKT. Ketika PDKT, orang ini tuh cepat membaca bagaimana Pisces. Rasa cinta pada Pisces dalam proses PDKT ini bisa sudah ada. Tapi kemudian dia bisa nih menimbang dengan cepat ya. Menimbang dengan cepat. Alah, bisa-bisa aku nih dapat masalah nih kalau aku melanjutkan hubunganku nih, gitu ya. Pertimbangan ke arah situ ada. Namun dalam proses PDKT ini udahlah aku jalani, tapi aku hati-hatiin. Tetap dia pakai gaya berhati-hati di situ. Gitu ya, open, welcome, friendly, terbuka pada Pisces, mau-mau aja dia. Gitu ya. Dan kalau Mari nggak tahu ya, ini energi yang Mari tarik ya. Wah, ini orang baik banget ini. Baik banget sebenarnya. Gitu ya. Tapi bukan Mari bilang ini Pisces nggak baik ya. Enggak, bukan ke situ arahnya ya. Namun kalau hanya dilihat berdiri sendiri seseorang ini ya, wah dia baik banget ini ke Pisces. Nah, dan energi Pisces itu tuh yang kayak Mari bilang tadi. Ini bisa orangnya agak-agak kemerusungan ini. Orangnya agak-agak kurang-kurang menentu ini Pisces ini. Gitu, ya. Maunya dia nih kayaknya bisa. Segala sesuatunya itu tuh harus tepat betul seperti apa yang dia mau. Dan kayak ada juga arogannya dia ya. Ada arogannya dia. Dan ada juga rasa kayak puas gitu loh. Bisa mengkondisikan orang. Di situ ya. Jadi apabila misalnya Pisces di sini tuh meninggalkan si dia, maka si dia ini ikhlasnya tuh kalau ditinggalkan. Cepat atau lambat move on dia itu. Ketika Pisces meninggalkan dia, kemudian di situ tuh ada harap-harapannya Pisces. Biar orang ini tuh jungkir balik gitu ya. Acak-adut hidupnya dia, iya. Hal itu bisa terjadi. Tapi apakah hal itu terjadi dalam waktu yang lama? Mari rasa tidak. Ada tadi self love loh. Ada self care. Orang ini tahu itu. Oh, aduh aku sakit. Wah, aku menderita seperti ini. Ada upaya, ada usahanya dia untuk healing. Nah, kayak gitu ya. Jadi down boleh down, tapi segera dia tahu ada tugasnya dia untuk mengangkat dirinya dari situasi yang tidak membahagiakan seperti ini. Nah, apapun yang dipilih Pisces kalau Mari lihat ya, tetap bersamakah atau mau meninggalkankah? Namun kok kayaknya lagi-lagi ya, ada agak-agaknya kurang-kurang tulusnya ini. Meninggalkan bukannya tulus meninggalkan demi kebaikan bersama, tapi karena ada emosi di dalam diri. Harapannya dia ketika meninggalkan ini, kamu hancur, kamu sakit, kamu terluka. Gitu. Ataupun misalnya koneksi ini tuh masih tetap bersama, tetapi bersama ini tuh cenderungnya memancing emosi si pasangan. Tapi si pasangan ini tuh bisa dia kontrol dirinya dia gitu ya. Dia kontrol. Kalau bisa tuh jangan lepas dirinya sehingga ngamuk-ngamukan, marah-marah, kecewa,
terluka, dia cepat kontrol dirinya itu. Kalaupun misalnya ya, maaf nih ya, dikatakan penilaian terhadap apa yang dilakukan oleh Pisces ini negatif. Orang ini tuh mau ya, si pasangannya Pisces itu, negatifnya dari Pisces dia tangkis. Jangan terlalu berdampak menghancurkan dirinya. Setidaknya jangan lagi. Gitu. Dia tangkis di situ. Nggak boleh pengaruh negatif dari Pisces merusak-rusak dia. Nah, gitu ya. Dia kondisikan keadaannya di situ. Gitu. Wajar dia disakiti, misalnya kalau ada energi dari Pisces ya. Wajar kalau dia disakiti. Soalnya iya wajar gitu ya. Iya. Karena apa yang dimaui Pisces tidak bisa diberikan oleh si pasangannya ini. Nah, di situ ya. Dan memang energi Pisces seperti ini agak sulit ini memang ya untuk dibahagiakan. Agak sulit. Nah, di sana. Ya. Ini bisa kayak Pisces-nya pengennya itu tuh dicintai terus, disayangi terus sama si pasangannya ini. Gitu. Tetapi ketika menjalani hubungan dengan Pisces, orang ini tuh merasa berat menjalani hubungan seperti ini dengan energi Pisces yang seperti ini. Berat dia, nggak bisa dia, gitu, nggak kuasa dia nih ngadepin Pisces. Bisa-bisa ini ya menjadi sebuah ajakan bagi Pisces. Coba deh kontemplasi, cek dulu diri sendiri. Kok orang ini tuh merasa kepayahan, gitu ya. Kok orang ini tuh merasa kepayahan kalau menjalani relationship. Dan ya itu aja intinya, bahwa apa yang dimaui oleh Pisces agar dia lakukan, agar dia berikan, itu bisa satu hal yang memang tidak bisa dia berikan, tidak bisa dia lakukan. Dan ada ya kalimat tambahannya, untuk selama-lamanya, untuk seterusnya, untuk jangka panjang. Nah, begitu. Kalau Pisces sedang ingin tampil hadir sebagai orang yang keras, ya, tegar, mampu mengontrol, mampu mengendalikan, seseorang ini tuh lebih kayak, iya dia mau kontrol, dia mau mengendalikan. Tetapi siapa yang dia kendalikan? Diri dia sendiri. Bukan Pisces yang mau dia kendalikan, diri dia sendiri yang mau dia kendalikan. Itu ya. Dan lagi-lagi ini kayak ada proses healing ya. Proses healing yang dialami si pasangannya Pisces ini. Gitu. Entah memang bolak-balik di sini ya. Bolak-balik di sini tuh dia kayak merasa ada kondisi-kondisi yang lumayan menantang dengan Pisces ini, bahkan sempat juga mencederai dia, ya, sehingga proses healing itu tuh harus dia tempuh untuk saat sekarang, gitu. Sekalinya bersabar, orang ini tuh bisa bersabar banget. Sekalinya dia ngasih, dia bisa ngasih banyak banget, gitu ya. Tetapi di situ dia tetap akan mempertimbangkan kebijaksanaan kapan saatnya dia harus berhenti melakukan hal yang seperti itu. Nah, di sana. Oke, baik ya. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Aries di situ, hadir energi dari Cancer, ada energi Aquarius, Virgo hadir. Kemudian energi dari Gemini juga hadir. Ada Libra di sana, Sagittarius, Leo, Aries, Taurus hadir ya. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.